Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 4. Tentu saja sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ananda Retya Salami. Dan saya di sini tidak sendiri, tentu saja ada teman-teman juga. Yang pertama ada Alicia Humaira, kemudian ada Alia Septiani, ada Najwa Gevira, dan yang terakhir ada Tita Mutiara Sari. Jadi, jangan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai Grand Banking, menjaga bumi melalui layanan keuangan. Oke. Oke, di sini kami sudah membuat posternya, jadi teman-teman bisa melihat ya, ini posternya ada gambar-gambar menarik yang pastinya tidak membuat kalian bosan untuk mengetahui apa itu Grand Banking. Selanjutnya, di era modern saat ini ada banyak banget isu mengenai eh, lingkungan. Yang pertama ada isu perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan penggunaan sumber daya yang berlebihan menjadi tantangan global yang harus dihadapi bersama. Selain pemerintah, masyarakat, kami juga selaku sektor keuangan juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, melalui konsep Grand Banking, perbankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Jadi kami selaku sektor keuangan tidak hanya melihat mengenai keuntungan ekonomi, tetapi juga mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ekonomi atau grand finansial yang akan kami jelaskan. Selanjutnya, latar belakang permasalahan. Aktivitas ekonomi dan industri yang terus berkembang seringkali memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya, seperti meningkatnya emisi karbon, eksploitasi sumber daya alam, dan berbagai bentuk pencemaran lainnya. Dalam kondisi ini, bank memiliki posisi strategis karena bank menjadi lembaga yang menyalurkan pembiayaan kepada sektor usaha. Maka dari itu, bank dapat berperan sebagai agent of change, yaitu agen perubahan yang mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan yang ramah lingkungan, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasionalnya. Selanjutnya ada konsep Grand Banking. Grand Banking merupakan konsep perbankan yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kegiatan operasional maupun keputusan bisnis. Konsep ini diwujudkan melalui praktek Grand Finance atau keuangan hijau. Konsep Grand Banking antara lain yaitu yang pertama mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang kedua itu mendukung penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi, yang ketiga itu mendorong bisnis dan industri yang ramah lingkungan. Yang keempat itu mendukung pencapaian Sustainability Development Goals atau SDGs. Yang kelima itu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kata lain, Grand Banking berusaha menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keselestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Baik, selanjutnya ada analisis ESG. Dalam Green Banking, penerapan keberlanjutan dapat dianalisis melalui konsep ESG, yaitu environmental, sosial, dan governance. Yang pertama, aspek environmental atau aspek lingkungan. Bank dapat menerapkan paperless banking, mengurangi penggunaan kertas, mengurangi emisi karbon, serta mendukung pembiayaan proyek-proyek hijau. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu sosial. Bank memberikan kemudahan akses layanan keuangan, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, serta mendorong literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan perbankan secara lebih efektif. Selanjutnya yang terakhir, aspek tata kelola atau governance. Bank harus menerapkan transparansi, menjaga keamanan data nasabah, dan menjalankan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem perbankan yang berkelanjutan. Selanjutnya, keterkaitan ESG dalam Green Banking dengan SDGs. Green Banking juga memiliki hubungan yang erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Yang pertama, SDGs nomor 11 yaitu menciptakan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Selanjutnya yang kedua, SDGs nomor 12 yaitu mendorong pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab melalui layanan perbankan yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya yang ketiga,
SDGs nomor 13 yaitu aksi terhadap perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon dan mendukung pembiayaan proyek-proyek yang berkelanjutan. Dengan demikian, green banking menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan global. Selanjutnya itu adalah solusi dan inovasi Grand Banking. Untuk menunjukkan Grand Banking, terdapat beberapa solusi dan inovasi yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada digitalisasi layanan perbankan atau paperless banking, seperti mobile banking, internet banking, dan e-statement yang mengurangi penggunaan pada kertas. Kemudian yang kedua itu ada pembiayaan dan investasi hijau. Nah, untuk pembiayaan dan investasi hijau ini mendukung proyek energi terbarukan dan usaha yang berorientasi pada keberlanjutan. Dan yang ketiga itu ada dukungan energi terbarukan. Nah, itu tuh biasanya pemberian intensif kepada aktivitas dan bisnis yang ramah lingkungan. Nah, yang keempat itu kita ada intensif bagi aktivitas ramah lingkungan atau edukasi serta kampanye green finance kepada masyarakat agar semakin banyak pihak yang terlibat dalam menjaga lingkungan. Nah, yang terakhir, yang kelima itu yang keempat itu ada edukasi dan kampanye green finance. Nah, biasanya ini tuh terlihat dari dukungan terhadap pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi hijau. Selanjutnya, dampak yang diharapkan terhadap ESG, penerapan green banking itu diharapkan memberikan dampak yang positif. Dari sisi lingkungan, green banking dapat membantu mengurangi emisi karbon dan penggunaan kertas. Kemudian dari sisi ekonomi, green banking dapat meningkatkan pembiayaan proyek hijau yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, dari sisi sosial, green banking mampu memperluas inklusi keuangan sehingga lebih banyak masyarakat yang mendapatkan akses terhadap layanan keuangan tersebut. Kemudian yang terakhir dari sisi tata kelola, penerapan tata kelola yang baik juga dapat meningkatkan transparansi perusahaan, memperkuat reputasi bank, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap masyarakat. Selanjutnya kesimpulannya, sebagai kesimpulan, green banking merupakan bentuk transformasi sektor perbankan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial melalui digitalisasi layanan, pembiayaan hijau, dukungan terhadap energi terbarukan, serta penerapan prinsip ESG. Green banking dapat membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara bank, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.